Dari untuk masnya namanya siapa mas? Namanya Fatihul. Hatihul. Iya. Masnya Nama aku Abinaya. Abinaya. Iya. Kalau masnya Nama saya Ditra. Ditra. Ya. Ditra. Mas Fatihul. Oke. Mau langsung aja pertanyaan ya. Oke. Sejak kapan mengikuti pembelajaran PAI itu yang berbasis proyek? Sejak dari kelas 7 atau Sejak dari kelas 7. dari itu? Ya, dari kelas 7. Oh, iya. Menurut Mas Fatil sendiri dalam PAI sendiri itu proyeknya itu selalu berbeda atau sama aja dari setiap kelas 7, kelas 8 itu sama atau berbeda terus, dan proyeknya itu seperti apa gitu? Pastinya beda karena menyesuaikan tingkatan kelas juga. Ya. Sama apa tadi? Proyeknya itu apa? Nah, proyeknya itu biasanya macam-macam tergantung temanya. Misal terakhir ini kan PAI-nya itu tentang sejarah apa? Sejarah ini apa kayak dunia? Dunia. Kok dunia Islam pokoknya sejarah. Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani. Bagaimana guru itu menjelaskan tujuan proyek tersebut? Misalkan cuman ditampilkan monitor atau cuman disuruh ngerjain ini, suruh baca buku atau suruh nyari sendiri, atau guru itu gimana istilahnya memfasilitasi sesuatu itu gimana? Nah, kalau caranya itu variatif. Jadi kayak nah itu yang tadi itu monitor pakai monitor iya, disuruh ngerjain iya, terus ada yang apa namanya yang pakai fasilitas, misal pakai device gitu buat mencari informasi terkait tema pembelajarannya dan Proyeknya tersebut ya. ya. Dalam proyek itu apa sih yang pernah dikerjakan dalam proyek PAI? Contoh temanya, Ya, contoh temannya. nah itu yang pertama tadi itu Turki Utsmani itu. Habis itu tata cara apa menyolatkan mayat, terus hukum-hukum baca, ya hukum-hukum bacaan, terus apa lagi? Apa tuh? Ya itu. Kalau dalam pembagian kelompoknya sendiri itu yang dilakukan gimana gurunya? Pembagian kelompoknya itu biasanya kita yang menentukan. Jadi misal apa namanya, silakan bagi kelompok. Nah, itu berarti kita sendiri Untuk insinyur sendiri. Sekarang Mas siapa tadi? Abinaya. Abinaya. Mas Abinaya, tugas apa saja yang pernah dikerjakan dalam kelompok, Mas Abinaya? Kalau di kelompok pernah kita tuh disuruh baca PPT yang Ya. dipastikan oleh guru, lalu kita rangkum apa saja yang kita bisa dapatkan untuk ditulis di mind baca tersebut. Lalu tugas selanjutnya itu pas kelas 7 pernah kita kita buat PPT, lalu kita presentasikan ke depan kelas untuk menyampaikan hasil proyek kita gitu, hasil PPT kita dan rangkuman kita gitu. Terus juga pernah kita buat vlog gitu, semacam vlog di mana kita praktek sholat jenazah. Ya, Sholat jenazah. Di mana kita berbagi kelompok sesuai kayak angka-angka gitu, misalnya angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Habis itu pas angkanya sudah disebutkan semuanya, itu ya angka 1 itu yang sebut angka 1 itu menjadi kelompok. Terus mereka membuat tugas itu kayak misalnya siapa yang jadi imam, siapa yang jadi mayatnya, terus siapa yang jadi
makmum ya. Iya, tata caranya juga. tata caranya. Iya, ada yang kasih tahu tata caranya gimana untuk mengerjakan sholat jenazah. Oh. Mungkin segitu saja. Untuk kerjasama antar kelompok itu selama mengerjakan proyek itu apakah ada saling terkaitan? Misal kelompok A sama kelompok B itu saling bekerja sama atau emang sendiri-sendiri gimana? Kita emang fokusnya itu sama kelompok sendiri-sendiri Iya. gitu. Tapi kalau misalnya ya mereka butuh bantuan gitu ya, kita bisa nih yang kelompok-kelompok yang udah selesai ngerjain suatu hal, itu kita bisa bantu ke kelompok lainnya. Kalau untuk kerjasama antar anggota sendiri kira-kira bagaimana pembagian Alhamdulillah. tugas? Kalau misalnya dari pengalaman aku ya sekelompok gitu, itu kita bisa bekerja sama bareng, lumayan bisa dikendalikan gitu ya, bisa mereka bisa ngerjain tugasnya masing-masing tanpa harus disuruh gitu loh, diutak gitu. Jadi pada intinya tuh kita bekerja sama dan tugasnya alhamdulillah diselesaikan. Baik. Setiap pengelompokan tadi kan pastinya ada kesulitan ya. Iya. Misalkan ketika siswa tersebut atau kelompok tersebut memiliki kesulitan, bagaimana caranya guru itu mendampingi dalam hal kesulitan tersebut? Kalau misalnya contoh kesulitannya sih ada ya. Contohnya tuh ada yang belum ada yang belum ngerjain tugasnya gitu, ada yang nggak mau dengerin gitu, ada yang malas-malasan. Guru tuh kadang-kadang tuh memberitahu gitu jika udah selesai kelompoknya itu bisa istirahat cepat. Jadi itu untuk memotivasikan teman-teman yang susah diatur itu menjadi bisa diatur gitu. Kalau media atau sumber proyeknya tersebut apa saja kira-kira? Maksudnya Media atau sumber daya, misal membutuhkan internet, jaringan. iya, kita kadang-kadang butuh device untuk mencari di internet ya. Iya. Kalau misalnya mencari tahu lebih lanjut tentang informasi tersebut, kita contohnya memakai device, mencari di Google gitu. Terus kalau misalnya membuat PPT itu kita bisa memakai Canva. Ada yang membuat Canva, ada yang mencari ide presentasinya, terus ada yang mau konsepnya juga, sama ada yang mencari narasumbernya gitu. Sebenarnya cara guru menilai proyeknya itu gimana, sama misalkan proyek itu udah selesai, itu apakah ada evaluasi dari guru-guru? Ada nggak? Sebenarnya jarang ya kalau misalnya dievaluasi gitu. Karena dari kita semua itu sudah dibilang bagus, sudah dibilang baik gitu. Terus kalau misalnya dari penilaian itu kayak misalnya itu ada kekompakan, pasti kekompakan kelompok, terus kesesuaian materinya, terus informasi lengkap atau tidak gitu aja sih. Sekarang apakah pembelajaran berbasis proyek itu bisa memahami dalam materi PAI? Kalau misalnya contohnya nih, kita pernah disuruh membuat mind map. Ya. Nah, itu kita memakai device sendiri, lalu kita rangkum ya kan dari salah satu PPT yang dikasih oleh ustadznya. Lalu kita rangkum menjadi sebuah mind map. Habis itu mind map tersebut bisa kita pakai untuk belajar. Oh iya. Tinggal itu toh ya. Selanjutnya apakah pembelajaran berbasis proyek ini tuh
siswa itu jadi aktif atau semakin nggak aktif, lebih seneng atau enggak kira-kira siswa itu? Bisa jadi mereka aktif atau bisa jadi mereka bisa malas, jadi mereka ada di 50-50 gitu. Kayak mungkin ada yang kayak baru pertama kali buat main map ini tuh kayak oh ya pasti seneng nih gitu buat main map gitu. Terus ada yang juga yang udah malas karena udah terbiasa, dan ada juga yang kayak oke, kita bermain map biasa aja, kita ngerjain deh pokoknya selesaiin gitu sebelum istirahat udah. Baik. Selanjutnya Mas siapa? Mas Ditra. Mas Ditra. Mas Ditra, bagaimana pembelajaran proyek ini tuh melatih kemampuan bekerja sama, Mas, dengan teman sendiri? Caranya ya pasti karena itu bekerja kelompok kan, jadi bagi kelompok-kelompoknya, jadi masing-masing teman tuh mempunyai tugas dan perannya masing-masing gitu. Jadi nanti ya kayak balik lagi nanti ada yang sama dari konsep, materinya dirangkum, diambil, terus sama yang lain-lainnya gitu. Intinya saling komunikasi aja sih. Apakah pembelajaran proyek ini tuh membantu lebih berani menyampaikan pendapat, Mas, kira-kira? Atau lebih banyak diemnya atau lebih berani menyampaikan pendapat masing-masing? Menurut aku sih malah makin ini apa tadi namanya? Kayak Pendapatnya. bisa menyampaikan pendapat gitu. Karena kan buatnya kan nggak sendirian, jadi bareng-bareng bisa saling ngasih pendapat. Ini kurang ini, mau tambahin desain ini apa gitu kan bisa. Oh, baik-baik. Dalam kesulitan proyek ini tuh apa saja yang pernah dialami, Mas, saat mengerjakan proyek? Apakah Kalau kesulitan kadang proyek, temen ada yang nggak sportif atau gimana? kayak paling karena ada juga kan ini kan teman-teman yang masih bingung gitu kan, ini kan nggak dengerin tuh masih ngobrol, jadi ini suruh ngapain ya, ini suruh ngapain, jadi kayak harus dikasih tahu lagi, terus malah ngerjainnya tuh nggak maksimal gitu. Oh, jadi gitu. Kalau saran dalam pembelajaran proyek kedepannya tuh apa, Mas, kira-kira biar jadi lebih baik lagi? Misalkan kayak temen tuh semuanya kayaknya harus memperhatikan dari awal nih atau gimana? Kira-kira Saran untuk proyek kedepannya sih, kalau menurutku coba membuat para siswanya tuh kayak lebih tertarik dan punya ambisinya gitu terhadap materi, jadi kayak nggak monoton. Pokoknya kan caranya juga masih ada banyak dengan games di awal atau nanti hadiah gitu, reward sama lain-lain kan bisa, jadi bisa buat Motivasi. saran tuh gitu, motivasi.